Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Marisa. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya bersama Queen dan Febriani tentang konsep sistem informasi akuntansi. Saya akan menjelaskan yang pertama ada sistem akuntansi dan yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi. Sistem atau sistem merupakan suatu prosedur yang saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk fungsi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Jadi, sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan sistem akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang dijalankan selama ini. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Ada kalanya, sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk penyajiannya dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya dengan 11 struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggungjawaban terhadap pengguna kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lain. Oleh karena itu, dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Dari tujuan sistem akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk memberikan informasi bagi pihak intern atau ekstern tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik, serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Berikutnya adalah unsur-unsur sistem akuntansi. Yang pertama ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain. Yang kedua adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. Yang ketiga ada buku besar.
Buku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya di dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada buku pembantu. Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh, buku pembantu piutang yang merinci semua data tentang debitur. Yang kelima, laporan. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang dapat berupa laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Sistem atau sistem merupakan suatu prosedur yang saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk fungsi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Informasi adalah data yang telah diolah atau diorganisasi sehingga bermanfaat bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Jadi, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem informasi akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai sub-subsistem yang paling saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan data informasi yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengambilan dan pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Harta atau kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang perusahaan dicuri orang, entah itu karyawan maupun orang asing. Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa yang diminta oleh konsumen. Membeli barang dagangan yang kurang laku berarti kas akan terjebak dalam persediaan yang sulit laku tersebut, dan berarti kehilangan kesempatan untuk membeli barang dagangan yang laku. 3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Yang kelima, menyediakan data massa lalu untuk kepentingan audit atau pemeriksaan. Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit atau pemeriksaan. Yang keenam, menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas. Yang ketujuh, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan uraian tujuan sistem informasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi selain berguna sebagai penghasil informasi yang cepat, tepat, dan akurat, juga berguna dalam menjaga kekayaan perusahaan karena dengan adanya sistem informasi, semua prosedur yang dijalankan perusahaan dapat diawasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Febriani dengan NIM 20021359916 akan melanjutkan presentasi mengenai konsep SIA yang sudah dijelaskan oleh Syahna Marisa. Yang selanjutnya yaitu cara SIA dalam menambah nilai bagi sebuah organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa.
Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan segera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan, karena pendekatan ini membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dan ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian setelah ini. Pembuatan keputusan adalah aktivitas kompleks dan multi langkah, mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasi informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi dan mengimplementasi solusi. SIA dapat memberikan bantuan dalam semua tahap pengambilan keputusan. Laporan dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan potensial. Model keputusan dan alat analitis dapat diberikan kepada pengguna. Bahasa query dapat mengumpulkan data yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Berbagai alat seperti interface grafis dapat membantu pembuatan keputusan dalam menginterpretasikan hasil model keputusan, mengevaluasinya, dan memilih di antara program alternatif tindakan. Selain itu, SIA dapat memberikan umpan balik pada hasil tindakan. SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai cara. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya laporan biaya dengan varian atau penyimpangan yang besar memungkinkan menstimulasi manajemen untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan secara korektif jika dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih antar alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Contohnya Amazon menggunakan database penjualannya untuk menyarankan buku tambahan yang akan dibeli pelanggan. Yang keempat, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan mencoba strategi pemasaran tertentu dan informasi yang dikumpulkan mengidentifikasikan bahwa itu tidak berhasil, perusahaan dapat menggunakan informasi untuk memilih strategi pemasaran yang lain. Yang kelima, dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Contohnya, Walmart memiliki database yang sangat besar yang berisi informasi mendetail mengenai transaksi penjualan pada setiap tokonya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah setiap produk yang disimpan pada setiap toko. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis atau business process adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi.
Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Pengumpulan dan pengolahan data ini seringkali melekat pada proses bisnis dasar dalam organisasi. Untuk mengilustrasikan proses pengidentifikasian kebutuhan informasi dan proses bisnis. 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Yang kedua, siklus pengeluaran atau expenditure cycle, di mana perusahaan memberi persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Yang ketiga, siklus produksi atau konversi atau production or conversion cycle, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat, siklus sumber daya manusia atau pengajian atau human resource atau payroll cycle, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Yang kelima, siklus pembiayaan atau financing cycle, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar pinjamannya. Sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. Ada 6 komponen dari SIA, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk pengumpulan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. 6 komponen tersebut menunjukkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personal. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Membuat keputusan yang bijak membutuhkan pemahaman dari strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk mengilustrasikannya, perhatikan hasil survei majalah CEO atas 50 Chief Information Officer atau CEO diminta untuk mengidentifikasi 3 kemampuan yang paling penting untuk CEO. Lebih dari 75% menyebutkan pemikiran dan perencanaan strategis pada daftar mereka. 3 faktor yang mempengaruhi desain SIA, perkembangan TI, strategi bisnis, dan budaya organisasi. Penting juga untuk mengenali bahwa desain SIA juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi di dalam organisasi. Contohnya, SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara luas yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Banyak keunggulan teknologi lain yang mempengaruhi strategi perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Contohnya adalah analisis prediktif atau predictive analysis yang menggunakan gudang data dan algoritma yang kompleks untuk memprediksi kejadian di masa depan. Berdasarkan pada tren historis dan menghitung probabilitas, analisis predikat menyediakan dugaan cerdas mengenai apa yang diharapkan untuk melihat dalam waktu dekat ini, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan proses bisnis mereka. Sistem informasi akuntansi atau SIA pada suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membuat, mengadopsi, dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antara aktivitas mengharuskan pengumpulan data setiap aktivitas. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Baiklah, itulah penjelasan kami mengenai konsep sistem informasi akuntansi. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.